Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita sudah ke tema 2, subtema 4 ya. Subtema terakhir pada tema 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, pada tema 2 subtema 4 ini saya akan ajari kalian pada pembelajaran 1 sampai dengan 3. Pada pembelajaran 1, yaitu bermain di tempat wisata. Subtema 4 bermain di tempat wisata ini belum diganti ya, subtema 2 ini harusnya subtema 4. Nah, pada pembelajaran pertama yaitu menceritakan gambar tentang keragaman benda. Tentang keragaman benda ini dengan mengamati gambar yang disajikan. Yang pertama, ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, benda yang dilihat, kemudian ciri-ciri bendanya, yang ketiga wujud bendanya, dan yang keempat adalah kegunaan benda. Pertama, kita harus melihat benda tersebut. Nah, ketika sudah dilihat, lalu kita cari cirinya apa sih benda tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, wujud bendanya itu termasuk benda padatkah, atau benda cairkah, atau benda gas. Kemudian kegunaan benda itu untuk apa. Nah, contohnya kita mengamati sebuah bola. Nah, bendanya sudah dilihat, ciri-ciri bendanya apa? Berbentuk bola, kemudian mempunyai warna, ya, ada angin di dalamnya, ya. Kemudian wujud bendanya apa? Terdapat udara di dalam bola, berarti termasuk benda gas. Ya, kita melihatnya udara di dalam bola. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk bermain olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu menghitung hasil pembagian. Nah, kalian sudah tahu ya bagaimana sifat pembagian. Nah, pembagian itu kita lakukan sampai dengan pengurangan sampai angka 0. Nah, apabila kalian membagi suatu bilangan dengan angka 1, ya, dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 4 dibagi 1 sama dengan 4. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, kalian bisa menggunakan pengurangan berulang ya sampai ketemu angka 0. Nah, apabila kalian menemukan soal yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya yang tadi, 4 dibagi 1 maka sama dengan 4, 5 dibagi 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Nah, perhatikan, apabila kalian menemukan soal dengan membagikan angka yang sama, ya, membagi sifat bilangan itu sendiri, ya, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bilangannya sama antara kiri dan kanan, ya. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Apabila kalian menemukan soal menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri, maka semuanya adalah hasilnya adalah 1, ya. 10 dibagi 10 maka sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berbeda dengan yang tadi, ya. Jika ini adalah bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 4 dibagi 1 sama dengan 4, ya. Dibedakan ya. Apabila kalian menemukan soal sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Kemudian menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Nah, bahan alam biasanya adalah daun, biji-bijian, ranting, cangkang kerang, cangkang telur, nah, dan sebagainya. Ini adalah sebuah karya seni, bingkai foto, ya. Di tepi-tepinya ini adalah dihias dengan bahan alam, yaitu cangkang kerang, ya. Nanti pada tugaskan kalian untuk menghias karya seni dengan bahan alam. Membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Nah, kata tanya yang sudah kalian ingat apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, ada banyak
catatannya dan nanti kalian tanyakan sesuai dengan apa yang kamu lihat atau apa yang kamu baca, ya, biar bisa menanyakan siapakah yang ada dalam teks percakapan itu, di manakah tempat terjadinya peristiwa itu, siapakah yang menggambar, dan seterusnya sesuai dengan catatannya yang kalian inginkan. Dan menjelaskan aturan di tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu ada aturannya, tidak semaunya sendiri, tetapi ada tata tertibnya. Contoh aturan di tempat umum. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, mengantri saat membeli karcis atau tiket. Nah, contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Di tempat umum pun kalian harus menjaga benda-benda yang ada di tempat umum, tidak boleh dirusak, semuanya harus dijaga. Selanjutnya itu membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Contohnya kata jungkat-jungkit, yaitu maknanya adalah mainan bergerak turun naik. Kemudian bangku, bangku itu apa? Benda untuk tempat duduk. Contoh kalimatnya adalah di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Kemudian contoh berikutnya, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, kalian dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti jungkat-jungkit, bangku, dan yang lainnya. Dibuat kalimat ya. Kalimat itu adalah susunan beberapa kata. Nah, ada beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ayo carilah makna dari kata berikut, lalu buatlah kalimatnya. Taman, apa sih itu taman? Wisata, apa sih itu wisata? Nanti Pak Riza kasih tahu kalian ya. Kemudian menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Ya, tempat tisu ini bisa kalian hias dengan daun kering atau bunga kering. Nah, barang bekas yang dapat digunakan adalah kotak sepatu bekas. Ya, kotak sepatu bekas. Otomatis kalian pernah punya ya, atau bahkan kalian punya kotak yang besar, bisa kalian hias untuk digunakan mengisi benda-benda yang lain, atau tisu kah, atau menarik pensil kah, ya, seperti itu. Kemudian menghitung hasil pembagian 3. Nah, nanti ini pasti akan jelaskan dan lalu buatkan video untuk kalian tentang cara membagi 3 bilangan. Nah, ini adalah soal cerita. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya, berarti 24 dibagi 3 dan dibagi 2. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagikan 2 hasilnya 4. Maka jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Nanti lebih jelasnya kalian boleh simak video Parisa tentang pembagian 3 bilangan. Oke? Sampai sini dulu ya videonya ya. Nanti cermati pembelajaran matematika yang akan Parisa buatkan untuk kalian. Terima kasih.